Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini bertemu lagi dengan saya di pertemuan kedua dengan mata kuliah pengantar bisnis dan inovasi. Minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai pengantar bisnis ya, mengenai apa itu bisnis, apa itu perusahaan, apa itu produksi dan lainnya. Hari ini saya mau menjelaskan apa itu inovasi, karena dari mata kuliah kita itu namanya pengantar bisnis dan inovasi. Maka saya akan menjelaskan hari ini mengenai inovasinya. Apa yang dimaksud dengan inovasi? Mungkin kawan-kawan sekarang sudah terbiasa dengan kata inovasi. Dulunya mata kuliah pengantar bisnis ini hanya pengantar bisnis saja, tidak ada kata inovasi di dalamnya. Namun seiring berkembangnya zaman, kita sudah berada di titik perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga harus ada tambahan dari mata kuliahnya yaitu kata inovasi. Karena kalau cuma berbisnis saja tanpa inovasi sangat disayangkan karena takutnya hanya stagnan di tempat ya. Jadi alangkah dibutuhkan yang namanya inovasi. Ini saya langsung ambil dari materi Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis dari Universitas Indonesia. Oke, akan saya jelaskan sedikit apa itu inovasi. Yang pertama, inovasi itu pertama dia harus benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan. Jadi dari yang mungkin dia hanya sekedar embrio sampai dia meningkat akhirnya diperbarui itu yang pertama. Atau dia memang benar-benar baru yang memang belum pernah ditemukan oleh siapapun selama ini. Itu namanya inovasi. Oke, kemudian inovasi itu biasanya dikembangkan pertama kali oleh perusahaan atau bisa juga diadopsi dari perusahaan atau organisasi lain ya. Jadi bisa aja perusahaan pertama kali dia memang mempunyai satu inovasi tertentu. Contoh ya yang sangat sekarang yang benar-benar berinovasi itu adalah transportasi ya. Gojek, Grab itu adalah bagian dari yang namanya inovasi, yaitu dikembangkan pertama kali oleh perusahaan itu ya. Jadi kayak Gojek di Indonesia, Grab itu Malaysia ya. Jadi itu memang salah satu transportasi yang memang dikembangkan pertama kali oleh perusahaan yang diinovasi sedemikian rupa sehingga sekarang digunakan oleh masyarakat banyak. Kemudian yang namanya inovasi itu dia harus ada kebaruan di dalamnya. Jadi baru bagi perusahaan, baru bagi pasar ataupun baru bagi dunia, ya. Oke, kemudian pulang kita. Tunggu sabar. Jenis-jenis inovasi itu bisa saja inovasinya itu di produknya, bisa saja inovasinya itu di prosesnya, bisa saja inovasi itu di pemasarannya ataupun inovasi di organisasinya. Kita lihat satu-satu, apa itu inovasi produk, apa itu inovasi proses, apa itu inovasi pemasaran, dan apa itu inovasi organisasi. Inovasi produk itu adalah pengenalan barang atau jasa yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan terkait karakteristik atau tujuan penggunaan produk tersebut. Kita bisa lihat contoh di sini. Apa itu inovasi produk atau barang? Inovasi produk atau barang bisa lihat di sini. Jadi dari yang kulkas dulu hanya 2 pintu atau 1 pintu, sekarang sudah bisa berpintu-pintu dengan segala macam perbaharuannya. Itu sana Mas. Yang dulunya kamera hanya untuk memotret, kemudian lama baru bisa dicuci, sekarang cukup luar biasa inovasinya, bisa langsung kita keluar gambarnya dan lainnya. Jadi cukup banyak inovasi zaman sekarang ya mengenai inovasi barang. Kemudian inovasi jasa. Jadi inovasi jasa itu terkait dengan Gojek. Jadi kita udah nggak perlu lagi turun ke lapangan, kita nggak perlu lagi belanja langsung ke pasar, sudah ada Gojek, sudah ada Grab. Kita mau makan apa, kita mau belanja apa, sudah ada. Itu namanya inovasi jasa. Ya, kita mau membersihkan rumah kita itu juga ada ya kan, cleaning yang memang langsung kita ambil dari aplikasi. Itu juga termasuk inovasi yang luar biasa di zaman sekarang ini. Kemudian ada inovasi proses. Inovasi proses itu adalah penerapan metode produksi atau pengiriman yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan. Contoh, metode produksi yang berbeda misalnya. Zaman dulu metode produksinya mungkin dengan banyaknya manusia yang berada di dalamnya. Namun sekarang mungkin udah nggak perlu lagi banyak manusia. Nah, diperlukan beberapa alat canggih, yaitu salah satu contoh-contoh dari inovasi produksi. Kemudian ada lagi dari hal pengirimannya zaman dulu,
kalau mau mengirimkan barang bisa mungkin sebulan, ya kan. Tapi kalau sekarang nggak, 3 hari sudah bisa sampai. Itulah yang dikatakan inovasi pengiriman melalui JNE, JNT, apalagi banyak ya. Ada Indah Express yang cukup banyak sekarang jasa-jasa pengiriman yang semakin berinovasi, yang semakin bersaing di pasaran. Kemudian inovasi pemasaran bertujuan pertama, inovasi pemasaran adalah penerapan metode pemasaran yang baru atau peningkatan signifikan pada pengemasan atau desain produk, penempatan produk, promosi produk atau harga. Jadi dia kalau inovasi pemasaran itu berkaitan dengan pengemasannya atau desainnya, kemudian penempatan produknya, promosi produknya atau iklannya ya kan, atau juga terkait dengan harganya. Jadi inovasi pemasaran itu tujuannya pertama pasti untuk meningkatkan penjualan, kedua memenuhi kebutuhan konsumen, ketiga membuka pasar baru, dan terakhir menempatkan produk perusahaan dalam pasar. Oke, inovasi pemasaran itu misalnya yang pertama pengemasan dan desain produk. Sekarang semakin simple ya kan. Zaman dulu harus tuang-tuang, zaman sekarang sudah ada yang model dikemas dengan baik. Jadi kita nggak perlu tumpah. Jadi banyak hal-hal yang memang dikemas dengan sangat-sangat baik sehingga memudahkan kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsinya. Kemudian penempatan atau produknya, jadi lebih McD, KFC dan lain itu memiliki penempatan produk yang luar biasa bagus dalam inovasi pemasarannya, sehingga memang mereka sangat laku di khususnya di Indonesia ini. Kemudian promosi produk itu terkait dengan brandnya, terkait dengan siapa yang menjadi orang brand ambassador-nya. Jadi memang brand ambassador itu terkait sekali, sangat mempengaruhi sekali atas apa yang menjadi keinginan masyarakat. Oh, ini brand ambassador-nya si Raffi Nagita, atau ini brand ambassador-nya mungkin BTS kalau yang suka-suka BTS atau yang lainnya. Jadi memang itu menjadi hal yang sangat penting di dalam pemasaran ya. Dan untuk itu juga butuh biaya yang besar ya kan, untuk menggunakan orang-orang yang memang memiliki brand tersendiri, yang memiliki daya tarik jual beli yang luar biasa itu ya. Dengan harga zaman sekarang itu semakin bersaing. Grab sekarang udah ada Grab, InDriver, ada lagi Maxim. Jadi 3 itu aja sudah cukup bersaing ketat ya. Jadi harga itu salah satu juga inovasi. Mungkin ada kelebihan dan kelemahan masing-masing dari setiap aplikasi yang kita gunakan, terlebih ya dari situ. Oke, inovasi organisasi yang keempat itu adalah penerapan metode organisasi baru pada praktik bisnis, organisasi tempat kerja ataupun hubungan eksternal perusahaan. Ini lebih kepada inovasi yang terkait di perusahaannya ya. Ada terkait dengan praktik bisnisnya, terkait dengan organisasi tempat kerjanya, ataupun terkait dengan hubungan eksternal perusahaan. Oke, perbedaan antara inovasi produk dan inovasi proses. Katanya kalau inovasi produk atau jasa, dia perubahan pada karakteristik dari jasa yang ditawarkan. Tapi kalau inovasi proses, perubahannya itu pada metodenya, peralatannya, atau keahlian yang digunakan untuk menyediakan jasa. Jadi sangat berbeda inovasi produk dengan inovasi proses, ya. Oke, kemudian perbedaan inovasi produk dan inovasi pemasaran. Kalau inovasi produk itu perubahan pada fungsi atau tujuan penggunaan produk, tapi kalau inovasi pemasaran itu terkait perubahan pada desain produknya, strategi pemasarannya, tapi tidak mengubah fungsi atau tujuan penggunaan produk. Oke, nanti ini bisa dibaca selanjutnya. Cukup banyak ya. Jadi saya mau, ini masih ada perubahan yang tidak termasuk inovasi. Jadi perubahan yang tidak termasuk inovasi itu yang pertama, saat perusahaan berhenti memasarkan suatu produk atau berhenti menggunakan suatu proses, metode pemasaran atau metode organisasi, itu perubahan yang tidak termasuk inovasi. Ya, jadi misalnya contoh perusahaan Unilever, mungkin suatu saat dia akan berhenti memproduksi sabun yang memang yang selama ini memang selalu diproduksinya, itu bukan merupakan inovasi, ya beda lagi ya kan. Kemudian membeli atau melakukan peningkatan sederhana pada peralatan dan software yang sudah ada, itu bukan inovasi ya, itu namanya penghematan. Kemudian perubahan harga produk yang disebabkan oleh perubahan pada harga faktor produksi, itu beda lagi, itu bukan termasuk inovasi. Kemudian membuat produk custom ya berdasarkan pesanan, kecuali jika produk tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan dari produk yang pernah dibuat perusahaan, itu juga bukan perubahan yang tidak termasuk inovasi. Kemudian perubahan musiman yang teratur, contoh perubahan desain pakaian berdasarkan musim ya. Jadi kan kalau biasanya tuh gitu ya, kalau lagi musim lebaran pakaiannya
syari pajak, nah itu beda, itu bukan inovasi ya. Kemudian produk baru atau telah melalui perubahan signifikan adalah inovasi bagi perusahaan, tapi bukan inovasi bagi wholesale, retail, outlet, dan perusahaan terpusat dan penyimpanan. Oke, jadi itu bagian dari inovasi. Jadi sebenarnya inovasi itu adalah hal-hal yang memang mengalami pembaharuan, ya, yang dia mengalami pembaharuan, kemudian juga di pasar dia memang bisa diterima oleh pangsa pasar yang besar. Itu adalah bagian dari yang dikatakan inovasi. Oke, saya mau kasih Saya mau kasih soal, coba buat ya satu contoh terkait dengan jenis-jenis inovasi ini. Jadi mana yang termasuk inovasi produk, mana yang termasuk inovasi proses, mana yang termasuk inovasi pemasaran, dan mana yang termasuk inovasi organisasi. Coba beri beberapa contoh. Contohnya saja langsung. Inovasi produk ada ini, proses ini, pemasaran ini, organisasi ini. Jadi nanti jawabannya kita kumpul pada saat pas Zoom aja ya. Jadi nanti setiap ibu tanya kepada kalian pada saat Zoom, kalian sudah punya pemahaman masing-masing. Oh, inovasi produk itu seperti ini, proses yang seperti ini, pemasaran yang seperti ini, organisasi dan seperti ini. Oke, saya rasa sampai di sini saja perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.